Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda bayangkan saat Anda sujud menghadap Ka'bah? Ribuan malaikat di langit ketujuh sedang sujud di titik yang tepat sama dengan tempatmu berdiri. Garis itu nyata bukan sekedar arah kiblat, tapi jembatan antara bumi dan langit. Satu garis lurus yang menyatukan zikir manusia dan malaikat, dari lantai dunia sampai singgasana Arsy. Ya Allah, sebagaimana Engkau menegakkan garis lurus antara Ka'bah dan Baitul Maqmur, tegakkan pula hati kami di atas jalan-Mu yang lurus. Jadikan setiap sujud kami bagian dari zikir semesta yang Engkau ridhoi. Ya Allah, anugerahkan kepada kami kesempatan untuk bersujud langsung di depan Ka'bah-Mu yang mulia, menatap rumah-Mu di bumi dengan mata penuh haru, dan menundukkan dahi kami di tempat yang Engkau cintai. Amin, amin ya robbal alamin. Sahabat baca cerita yang dirahmati Allah, kita akan menyingkap rahasia menakjubkan di balik garis lurus bumi dan langit yang menghubungkan ibadah manusia dan malaikat. Simak kisah ini sampai akhir agar sujudmu berikutnya tidak lagi terasa sendirian, tapi terasa sejajar dengan ribuan malaikat yang bersujud di langit ketujuh di hadapan Allah yang sama. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Asal-usul Baitul Maqmur, rumah langit sebelum penciptaan manusia. Dalam banyak riwayat klasik, Baitul Maqmur disebut sudah ada jauh sebelum bumi dan manusia diciptakan. Ia bukan bangunan biasa, tapi tempat ibadah yang menjadi pusat aktivitas para malaikat di langit. Nama Baitul Maqmur terdiri dari dua kata Arab. Bait artinya rumah, dan Ma'mur berarti yang makmur, ramai, dan tidak pernah sepi. Jadi secara harfiah, artinya adalah rumah yang selalu ramai. Nama ini menggambarkan fungsi utamanya, tempat yang senantiasa dipenuhi malaikat untuk beribadah kepada Allah tanpa henti. Riwayat dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang dikutip oleh Imam Al-Baghawi dan At-Tabari menyebutkan bahwa Baitul Maqmur berada di langit ketujuh, tepat di bawah arsy Allah. Disitulah para malaikat tawaf setiap hari. Qatadah rahimahullah, salah satu tabi'in besar, berkata dalam tafsirnya, dahulu sebelum bumi diciptakan, para malaikat tawaf di sekitar Baitul Maqmur di langit. Ketika Allah menciptakan bumi, Allah menjadikan Ka'bah di bawahnya agar penduduk bumi bisa tawaf sebagaimana para malaikat tawaf di langit. Pernyataan ini menjadi dasar keyakinan para mufasir bahwa sistem ibadah sudah berlangsung di langit sebelum ada manusia. Riwayat lain yang dikutip oleh Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim menegaskan bahwa Baitul Maqmur adalah tempat ibadah malaikat sebagaimana Ka'bah menjadi tempat ibadah manusia di bumi. Namun saat itu manusia belum ada, bumi belum terbentuk, dan tidak ada makhluk selain malaikat yang bertasbih kepada Allah. Mereka beribadah di sana, bersujud, berzikir, tawaf mengelilingi Baitul Maqmur sebagaimana manusia nanti akan melakukan tawaf di Ka'bah. Para ulama sepakat bahwa posisi Baitul Maqmur berada di langit ketujuh, dekat sekali dengan Arsy. Ini berdasarkan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam hadis itu, Rasulullah SAW bersabda saat menceritakan perjalanan Mi'raj, lalu aku dibawa ke langit ketujuh. Di sana aku melihat Ibrahim bersandar di Baitul Maqmur. Setiap hari 70.000 malaikat masuk ke dalamnya, dan setelah mereka keluar, mereka tidak akan kembali lagi hingga hari kiamat. Dari kalimat itu bisa disimpulkan bahwa jumlah malaikat yang beribadah di sana tidak terhitung. Setiap hari ada gelombang baru malaikat yang datang, dan tidak ada yang mengulangi gilirannya. Bayangkan rentang waktu yang dimaksud setiap hari di dalam sistem langit. Ini bukan hari menurut perhitungan manusia, tetapi perhitungan Allah. Artinya, aktivitas ibadah di sana tidak pernah berhenti sejak awal penciptaan.
Baitul Maqmur menjadi simbol ketertiban dan kedisiplinan malaikat dalam ibadah. Tidak ada kekosongan, tidak ada kelalaian. Selalu penuh, bergantian dengan tertib mengikuti perintah Allah tanpa jeda. Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya menulis bahwa kedekatan Baitul Maqmur dengan Arsy menunjukkan kehormatannya. Ia menjadi tempat ibadah bagi para malaikat yang berada di langit tertinggi. Di atasnya adalah Arsy Allah, dan di bawahnya terbentang 7 lapisan langit lain yang masing-masing memiliki tugas dan penghuni. Maka Baitul Maqmur menjadi titik terdekat dari makhluk beribadah menuju pusat kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para mufassir juga menjelaskan bahwa penciptaan Baitul Maqmur adalah bentuk penegasan bahwa ibadah bukan sesuatu yang muncul karena adanya manusia, melainkan bagian dari sistem kosmik yang sudah ditetapkan sejak awal. Malaikat diciptakan untuk beribadah, dan tempat mereka beribadah telah ditentukan, yaitu Baitul Maqmur menjadi pusatnya. Dari sini kita memahami mengapa istilah makmur digunakan, karena tidak ada waktu di mana rumah itu kosong. Ibnu Katsir mencatat bahwa sebagian ulama menyebut jumlah malaikat yang beribadah di Baitul Maqmur sejak penciptaan pertama hingga hari kiamat mencapai angka yang tidak dapat dihitung manusia. Satu malaikat masuk, beribadah, keluar, lalu digantikan oleh malaikat lain. Tidak ada pengulangan. Ini menggambarkan skala ibadah di alam malaikat yang jauh melampaui persepsi manusia tentang waktu dan ruang. Dalam penjelasan Imam At-Tabari, Baitul Maqmur bukan hanya tempat tawaf, tetapi juga pusat sujud dan zikir. Ada malaikat yang ditugaskan untuk tawaf mengelilinginya, ada yang khusus untuk ruku, dan ada yang terus-menerus dalam sujud. Mereka tidak pernah bosan dan tidak pernah berhenti bertasbih. Al-Quran menegaskan hal ini dalam surat Al-Anbiya ayat 19-20. Dan kepunyaannya lah segala yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tidak pula mereka merasa letih. Mereka bertasbih malam dan siang tanpa henti-hentinya. Ayat ini menjadi penguat bahwa aktivitas di Baitul Maqmur adalah bentuk nyata dari tasbih para malaikat yang tidak berhenti siang dan malam. Tidak ada tidur, tidak ada istirahat, tidak ada waktu kosong. Al-Baghawi menambahkan penjelasan menarik. Menurut beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan Baitul Maqmur sebagai bukti bahwa seluruh alam memiliki pusat ketaatan masing-masing. Langit dengan Baitul Maqmurnya, bumi kelak dengan Ka'bahnya. Dua tempat itu tidak terpisahkan, tetapi bersusun secara vertikal dengan garis ketertiban yang sama. Namun, pada tahap kronologis ini, bumi belum diciptakan, belum ada Ka'bah, dan belum ada manusia. Yang ada hanyalah alam malaikat dengan tatanan ibadah yang sudah berjalan. Baitul Maqmur bukan tempat yang diisi dengan simbol atau hiasan, tapi arena ibadah yang teratur, sesuai tugas malaikat yang datang silih berganti. Para ulama sepakat bahwa tidak ada makhluk lain yang diizinkan masuk ke dalamnya selain malaikat. Tidak ada riwayat bahwa jin atau makhluk lain mendekati tempat itu. Dengan begitu, posisi Baitul Maqmur menjadi jelas. Rumah ibadah di langit tertinggi berada di bawah Arsy, dikelilingi malaikat, dan sudah makmur dengan zikir jauh sebelum bumi terbentuk. Pada tahap inilah sejarah ibadah dimulai, bukan di bumi, bukan di masa manusia, tapi di langit yang dipenuhi malaikat yang tidak pernah berhenti mengagungkan Tuhannya. Diciptakannya bumi dan Ka'bah cermin dari Baitul Maqmur. Setelah ibadah di langit berjalan dengan tertib di sekitar Baitul Ma'mur, tibalah masa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi. Dalam banyak riwayat dari sahabat dan ulama tafsir klasik, penciptaan bumi tidak terjadi sembarangan. Allah menetapkan satu titik pusat yang dijadikan permulaan dari seluruh bentangan daratan, tempat yang kelak dikenal sebagai Mekah. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sebagaimana dikutip oleh Imam At-Talabi dalam Kasaf wa Al-Bayan, berkata, bumi seluruhnya diciptakan dari bawah Ka'bah. Dari tempat itu, bumi dibentangkan. Dalam sebagian riwayat lain disebutkan
bahwa titik itu dinamakan Ummul Qura, induk dari semua kota, pusat bumi yang menjadi tempat pertama kali terbuka dari air penciptaan. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah. Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat ibadah manusia ialah Baitullah yang di Bakkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam. Quran Surat Ali Imran ayat 96. Para mufasir menafsirkan ayat ini bukan hanya sebagai penegasan tentang Ka'bah, tetapi juga tentang titik pertama bumi diciptakan. At-Thalabi menyebut bahwa ketika Allah hendak menciptakan bumi, Allah menurunkan malaikat Jibril ke tempat yang sejajar dengan Baitul Ma'mur di langit ketujuh. Dari titik itu, bumi dibentangkan ke segala arah. Maka Mekah disebut Ummul Qura, karena seluruh bumi seolah berpusat dan berawal dari sana. Dalam pandangan Ibnu Katsir, proses itu menunjukkan adanya keteraturan antara langit dan bumi. Di atas Baitul Ma'mur, para malaikat beribadah. Di bawahnya, Allah menetapkan satu lokasi yang sejajar dengan pusat ibadah itu. Jadi, dari arsy di atas, turun garis lurus ke Baitul Ma'mur, lalu terus ke titik bumi di mana kelak berdiri Ka'bah. Inilah hubungan vertikal yang disebut oleh para ulama sebagai silsilah tauhid langit dan bumi. Sebelum manusia ada, para malaikat sudah ditugaskan untuk menjaga bumi yang baru diciptakan itu. Dalam tafsir At-Tabari disebutkan bahwa malaikatlah yang pertama kali membangun Ka'bah di bumi. Mereka membuat bangunan sederhana berbentuk kubus di atas titik yang telah ditentukan Allah. Bangunan itu menjadi tempat mereka tawaf sebagaimana mereka tawaf di sekitar Baitul Ma'mur di langit. Riwayat dari Ibnu Katsir menegaskan hal ini. Ka'bah dibangun pertama kali oleh malaikat atas perintah Allah sebelum Nabi Adam diciptakan. Mereka membangun sesuai petunjuk malaikat Jibril yang menunjukkan batasnya. Fungsi bangunan itu sama seperti Baitul Ma'mur, yaitu sebagai tempat ibadah dan pusat zikir di bumi. Artinya, sebelum manusia diciptakan, bumi sudah memiliki simbol penghambaan yang sejajar dengan rumah di langit. Al-Qurtubi menjelaskan dalam tafsirnya bahwa Baitul Ma'mur di langit menjadi pola arsitektur spiritual bagi Ka'bah di bumi. Ia menyebut Allah menjadikan Ka'bah sebagai bayangan dari Baitul Ma'mur. Maksudnya bukan bayangan dalam arti fisik, tetapi kesepadanan fungsi. Di langit ada pusat ibadah malaikat, di bumi ditetapkan pula pusat ibadah makhluk bumi. Dua rumah itu tersambung secara spiritual dalam garis vertikal yang lurus dari arsy. Para ulama juga menyebut hubungan ini dengan istilah tanasuk al-khalq, keseimbangan ciptaan, bahwa setiap ciptaan Allah di satu dimensi memiliki padanan atau cerminan di dimensi lain. Maka Baitul Ma'mur adalah rumah Allah di langit, sementara Ka'bah adalah rumahnya di bumi. Riwayat dari Al-Baghawi memperkuat hal ini. Ia menulis, ketika Allah memerintahkan para malaikat untuk turun ke bumi, mereka bertanya, "Wahai Rabb kami, adakah bagi kami rumah di bumi sebagaimana Baitul Ma'mur di langit?" Maka Allah berfirman, "Bangunlah bagiku rumah di bumi pada tempat yang sejajar dengan rumahku di langit." Dari sinilah asal mula pembangunan Ka'bah pertama kali oleh malaikat. Setelah itu, para malaikat tawaf di sekitarnya sebagai bentuk ketaatan. Ibnu Jarir At-Tabari mencatat bahwa malaikat terus menjaga tempat itu dari kerusakan hingga datang masa penciptaan manusia. Jadi, sebelum manusia pertama turun ke bumi, Ka'bah sudah ada. Dibangun oleh malaikat sebagai cerminan rumah ibadah mereka di langit. Dalam penjelasan Imam As-Suyuti, posisi Ka'bah yang sejajar dengan Baitul Ma'mur bukanlah kebetulan. Allah sengaja menjadikannya sebagai sumbu ketertiban semesta. Dari arsy hingga bumi, semua tersusun dalam satu garis yang menghubungkan dua pusat ibadah itu. Ia menulis, Ka'bah di bumi adalah titik di mana rahmat Allah turun lurus dari arsy melalui Baitul Ma'mur. Hal ini juga dikuatkan oleh riwayat Qatadah. Sesungguhnya Allah menciptakan 7 lapis langit, lalu menjadikan di langit ketujuh rumah ibadah yang disebut Baitul Ma'mur. Setelah itu, Allah menciptakan bumi dan menjadikan Ka'bah di bawahnya agar penduduk bumi memiliki tempat ibadah sebagaimana penduduk langit.
Riwayat-riwayat tersebut menggambarkan kesinambungan penciptaan dengan struktur yang sangat teratur. Tidak ada satu unsur pun yang berdiri tanpa tujuan. Penciptaan bumi bukan sekedar penempatan makhluk, tetapi penyusunan sistem ibadah dari atas ke bawah. Arsy menjadi puncak kekuasaan, Baitul Maqmur menjadi pusat ibadah malaikat, dan Ka'bah menjadi pusat ibadah di bumi. Semua tersambung dalam satu garis lurus yang tidak putus. Pada tahap kronologis ini, bumi sudah memiliki rumah ibadahnya. Para malaikat telah membangunnya sesuai perintah Allah, dan tempat itu menjadi titik paling suci di muka bumi. Namun, belum ada manusia yang mengenal atau beribadah di sana. Pusat ibadah di bumi telah siap, sejajar dengan pusat ibadah di langit, menunggu peran manusia yang kelak akan mengisi bumi dengan ketaatan atau kelalaian. Nabi Adam dan Ka'bah pertama di bumi. Setelah bumi disiapkan dan Ka'bah pertama kali dibangun oleh para malaikat, tibalah saat makhluk baru Allah turun ke bumi. Manusia pertama, Nabi Adam alaihi salam. Dalam riwayat Ibnu Katsir disebutkan, ketika Allah menurunkan Nabi Adam dari surga ke bumi, Nabi Adam tidak diturunkan sembarangan. Beliau diturunkan di tanah yang paling Allah pilih, yaitu Mekah, tempat Ka'bah berdiri. Nabi Adam turun bukan ke dunia yang kosong, beliau turun ke bumi yang telah disiapkan dengan satu titik pusat ibadah, rumah Allah yang pertama. Para ulama seperti As-Suyuti dan At-Thalabi menulis bahwa ketika Nabi Adam merasa sendirian dan sedih karena berpisah dari surga, Allah menenangkan hatinya dengan wahyu. Pergilah ke rumahku Baitullah, bertawaflah sebagaimana para malaikat bertawaf di sekitar rumahku di langit. Maka Nabi Adam pun berjalan menuju tempat itu. Dalam riwayat disebutkan, ketika Nabi Adam sampai di lembah Bakkah, para malaikat menyambutnya. Mereka berkata, "Wahai Adam, ini adalah rumah Allah di bumi. Beribadahlah di sekitarnya, sebagaimana kami beribadah di Baitul Maqmur." Sejak saat itu, Nabi Adam menjadi manusia pertama yang melakukan tawaf di sekitar Ka'bah. Beliau berjalan mengelilingi rumah itu dengan penuh khusyuk sambil mengucapkan tasbih dan takbir, sebagaimana yang diajarkan oleh para malaikat. Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah menyebut bahwa Ka'bah saat itu bukanlah bangunan dari batu seperti sekarang. Ia dibangun dari cahaya, atau menurut sebagian riwayat, dari batu putih yang diangkat langsung dari surga. Bentuknya sederhana, sekedar tanda tempat ibadah yang menjadi titik pusat bumi. Nabi Adam beribadah di sana setiap kali teringat kepada surga, karena baginya rumah itu adalah tanda penghubung antara bumi dan langit. As-Suyuti meriwayatkan bahwa ketika Nabi Adam selesai tawaf, Allah berfirman kepadanya, "Engkau adalah manusia pertama, dan ini adalah rumah pertamaku di bumi. Aku telah menjadikannya tempat ibadah bagi engkau dan keturunanmu." Sejak saat itu, Mekah menjadi tempat pertama yang dimuliakan di muka bumi. Nabi Adam tinggal di sekitarnya, mengajarkan keturunannya untuk beribadah di rumah itu, sebagaimana beliau diajarkan oleh para malaikat. Beberapa riwayat menyebut, Hawa pun datang menyusul ke lembah itu setelah bertemu kembali dengan Nabi Adam di Jabal Rahmah, Arafah. Mereka berdua menjadikan Ka'bah sebagai kiblat ibadah mereka. Di sana mereka bersujud, memohon ampun atas kesalahan yang menyebabkan mereka keluar dari surga. Karena itulah, sebagian ahli tafsir menafsirkan firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 37. Kemudian, Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya, sebagai doa yang diucapkan di sekitar Ka'bah. Keturunan Nabi Adam pun hidup di sekitar wilayah itu. Ka'bah menjadi pusat pengajaran pertama tentang tauhid di bumi. Anak cucu Nabi Adam mengenal tempat itu sebagai rumah Allah. Namun, seiring berjalannya waktu dan bertambahnya manusia di muka bumi, generasi setelah Nabi Adam mulai berpencar. Sebagian tetap mengenal Ka'bah, sebagian lain mulai jauh dari Mekah. Dalam riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Katsir dan At-Tabari, masa berlalu hingga ribuan tahun. Ka'bah yang dahulu dibangun malaikat dan dijaga oleh Nabi Adam mulai kehilangan perhatian.
Bencana besar datang, banjir yang melanda sebagian besar bumi. Dalam riwayat klasik disebut sebagai banjir besar yang menenggelamkan bumi antara masa Idris dan Nuh. Ka'bah pun ikut terkena dampaknya. Air yang meluap menghanyutkan tanah dan batu di sekitarnya, meninggalkan hanya bekas pondasi. Para ulama menyebut Ka'bah tidak hilang tempatnya, hanya hilang bangunannya. Lokasi sucinya tetap ada, dijaga oleh malaikat, tetapi manusia tidak lagi mengenalnya. Generasi setelah Nabi Adam semakin lalai. Sebagian keturunannya membangun rumah ibadah di tempat lain. Sebagian mulai mempersekutukan Allah. Hingga tiba di masa Nabi Nuh alaihi salam. Dalam tafsir At-Tolabi disebutkan bahwa kaum Nabi Nuh hidup di zaman ketika Ka'bah telah lama hancur. Mereka tidak lagi mengetahui bahwa di Mekah pernah ada rumah Allah. Mereka sibuk membangun tempat-tempat ibadah baru atas nama berhala yang mereka sembah. Wat, Suwah, Yagut, Yakut, dan Nasar. Bahkan dalam satu atsar disebut para malaikat masih beribadah di langit di sekitar Baitul Maqmur. Sementara di bumi manusia telah meninggalkan rumah Allah. Hubungan antara langit dan bumi, antara Baitul Maqmur dan Ka'bah mulai terputus dari kesadaran manusia. Rumah yang dulu menjadi pusat ibadah pertama kini hanya tinggal tanda di tanah. Menurut penjelasan Ibnu Abbas, pada masa Nabi Nuh, Ka'bah masih berada di tempatnya, tetapi tertimbun pasir dan tanah akibat banjir besar. Tidak ada manusia yang tahu lagi di mana letak pastinya, hanya para malaikat yang mengetahui posisinya, dan mereka tetap menjaga area itu dari kehancuran total. Nabi Ibrahim dan pembangunan kembali Ka'bah. Setelah masa panjang tanpa rumah ibadah di bumi, lembah Mekah kembali menjadi saksi kebangkitan titik suci yang telah lama hilang. Dalam surat Al-Baqarah ayat 125-127, Allah mengisahkan momen ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk meninggikan kembali pondasi Ka'bah yang telah lama tertimbun. Ini bukan sekedar pembangunan fisik, tapi pemulihan bangunan spiritual antara bumi dan langit, antara Ka'bah dan Baitul Maqmur. Riwayat dari Ibnu Katsir menyebut bahwa perintah ini datang setelah Nabi Ibrahim meninggalkan Hajar dan Ismail di lembah Tandus yang kini dikenal sebagai Mekah. Saat itu belum ada pohon, belum ada air, belum ada manusia lain. Siti Hajar bertahan dengan keimanan penuh hingga Allah memancarkan air Zam-Zam dari bawah kaki Nabi Ismail. Dari situlah kehidupan tumbuh di lembah itu. Ketika Nabi Ismail tumbuh dewasa, datanglah wahyu kepada Nabi Ibrahim. Dan ingatlah ketika kami menetapkan tempat bagi Ibrahim di Baitullah, dengan berfirman, janganlah engkau mempersekutukan aku dengan sesuatu pun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, yang beribadah, dan yang ruku serta sujud. Quran Surat Al-Hajj ayat 26. Nabi Ibrahim diperintahkan bukan membangun sesuatu yang baru, tetapi meninggikan kembali sesuatu yang telah ada. Pondasinya, menurut riwayat Ibnu Abbas dan Al-Baghawi, masih tersimpan di dalam tanah, tepat di titik yang sejajar dengan Baitul Maqmur di langit ketujuh. Ibnu Katsir meriwayatkan bahwa malaikat Jibril turun untuk menunjukkan batas-batas rumah itu. Malaikat Jibril menuntun Nabi Ibrahim dan berkata, "Wahai Ibrahim, disinilah tempatnya." Lalu ia mengangkat sayapnya dan menunjukkan garis lurus menembus langit. Nabi Ibrahim menatap ke atas dan malaikat Jibril berkata, "Itulah Baitul Maqmur di langit. Di bawahnya, tepat di sini, adalah bayangannya di bumi." Maka Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mulai bekerja. Mereka berdua mengangkat batu dari tanah di sekitar lembah. Nabi Ismail mengumpulkan batu, sementara Nabi Ibrahim menyusunnya dengan tangan. Al-Quran menyebut dengan sangat jelas, "Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar rumah itu bersama Ismail seraya berdoa, 'Ya Tuhan kami, terimalah dari kami amalan ini. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui.'" Quran Surat Al-Baqarah ayat 127. Pekerjaan itu tidak mudah. Lembah panas, tanah keras, dan bahan bangunan terbatas.
Tapi setiap batu yang mereka letakkan bukan hanya membentuk dinding, melainkan juga menegakkan kembali bangunan vertikal antara bumi dan langit. Nabi Ibrahim ingin memastikan bahwa rumah itu berdiri tepat di garis spiritual yang sama dengan Baitul Maqmur, sebagaimana yang ditunjukkan oleh malaikat Jibril. Ketika dinding semakin tinggi, Nabi Ismail membawakan sebuah batu besar agar ayahnya bisa berdiri di atasnya. Batu itu kelak dikenal sebagai Maqam Ibrahim. Di batu itulah kaki Nabi Ibrahim meninggalkan jejak yang hingga kini masih bisa dilihat di dekat Ka'bah. Satu persatu sisi rumah itu berdiri. Dindingnya sederhana, tanpa atap, terbuat dari batu gunung yang keras. Tidak ada ornamen, tidak ada ukiran, hanya rumah yang disucikan. Saat pembangunan hampir selesai, malaikat Jibril membawa batu dari surga yang bercahaya. Ibnu Katsir meriwayatkan, malaikat Jibril datang membawa Hajar Aswad dari Jannah, putih seperti susu, lalu diletakkan di sudut timur Ka'bah. Nabi Ibrahim mengambil batu itu dengan penuh hormat, lalu menempatkannya sebagai penanda titik awal tawaf. Disinilah letak pentingnya. Hajar Aswad menjadi tanda sejajar antara garis spiritual yang menghubungkan Ka'bah dengan Baitul Maqmur. Menurut sebagian ahli tafsir klasik seperti At-Tolabi dan Al-Qurtubi, posisi Hajar Aswad bukan sembarangan. Ia menandai sumbu vertikal dari Arsy ke Baitul Maqmur hingga ke bumi. Karena itu, tempat dimulainya tawaf di sekitar Ka'bah adalah titik yang sejajar dengan garis lurus menuju rumah malaikat di langit ketujuh. Setelah rumah itu berdiri tegak, Allah perintahkan Nabi Ibrahim, dan berserulah kepada manusia untuk berhaji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan dengan menunggang unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Quran Surat Al-Hajj ayat 27. Nabi Ibrahim pun berdiri di atas bukit Abu Qubais lalu menyeru, "Wahai manusia, datanglah berhaji ke rumah Tuhanmu." Allah menjadikan seruan itu terdengar hingga seluruh generasi manusia yang akan datang. Pada masa itu Ka'bah kembali hidup. Tempat yang dulunya tertimbun kini menjadi pusat ibadah di bumi sejajar dengan pusat ibadah di langit. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail menjadi penjaga pertamanya, memastikan bahwa ibadah hanya ditujukan kepada Allah semata. Namun, sebagaimana disebut oleh Ibnu Katsir, meski Ka'bah kini berdiri kembali sebagai penghubung bumi dan langit, manusia belum sepenuhnya memahami kedalaman maknanya. Mereka tahu ini adalah rumah Allah, tapi belum menyadari betapa Ka'bah sejajar dengan rumah malaikat di langit ketujuh, Baitul Maqmur. Hubungan kosmik itu akan tetap menjadi rahasia besar tersimpan di balik kesucian dua rumah, satu di langit dan satu di bumi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Baitul Maqmur dalam Isra Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj adalah titik puncak perjalanan spiritual Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi satu-satunya momen di mana seorang manusia diperlihatkan secara langsung hubungan langit dan bumi dalam wujud yang nyata. Dalam riwayat-riwayat Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah menceritakan bagaimana beliau diangkat dari Masjidil Haram menuju ke langit, hingga mencapai tempat yang tidak pernah dijangkau oleh pandangan manusia sebelumnya. Dan di sanalah beliau menyaksikan Baitul Maqmur, rumah ibadah para malaikat yang letaknya tepat sejajar dengan Ka'bah di bumi. Perjalanan dimulai dari Masjidil Haram. Rasulullah sedang beristirahat di Hijri Ismail ketika malaikat Jibril datang membawa buraq, hewan putih yang langkahnya sejauh mata memandang. Dari Mekah, beliau dibawa menuju Masjidil Aqsa di Palestina, tempat beliau menjadi imam bagi seluruh nabi. Dari situlah Mi'raj, perjalanan ke langit, dimulai. Langit pertama terbuka setelah malaikat Jibril meminta izin. Rasulullah disambut oleh Nabi Adam alaihi salam, bapak seluruh manusia. Di langit kedua, beliau bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ketiga, beliau bertemu Nabi Yusuf. Keempat, bertemu Nabi Idris. Kelima, bertemu Nabi Harun. Keenam, bertemu Nabi Musa. Dan akhirnya, di langit ketujuh,
beliau bertemu Nabi Ibrahim alaihi salam, sosok yang namanya paling dekat dengan Ka'bah. Di sanalah Rasulullah menyaksikan sebuah rumah agung yang dijaga oleh para malaikat. Dalam Sahih Bukhari disebutkan, kemudian aku diangkat ke Baitul Maqmur. Aku bertanya kepada Jibril, "Wahai Jibril, apakah ini?" Ia menjawab, "Ini adalah Baitul Maqmur. Setiap hari 70.000 malaikat memasukinya, dan setelah keluar mereka tidak akan kembali hingga hari kiamat." Nabi Ibrahim saat itu terlihat sedang bersandar di dinding Baitul Maqmur. Beliau menyambut Rasulullah dengan salam dan berkata, "Sampaikan salamku kepada umatmu dan katakan kepada mereka, surga itu tanahnya subur dan airnya segar, tetapi lahan itu kosong. Tanamilah dengan zikir, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dan Allahu Akbar." Baitul Maqmur bukan istana, bukan tempat pertemuan, melainkan rumah ibadah. Bentuknya sebagaimana dijelaskan oleh para ulama tafsir seperti Ibnu Katsir dan Al-Qurtubi, mirip dengan Ka'bah di bumi, sejajar di garis vertikal yang sama. Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim menjelaskan, ia adalah rumah di langit ketujuh, tepat di atas Ka'bah, dan ia bagi para malaikat sebagaimana Ka'bah bagi penduduk bumi. Dengan kata lain, Baitul Maqmur adalah Ka'bahnya para malaikat. Sebagaimana manusia tawaf di sekitar Ka'bah, para malaikat tawaf di sekeliling rumah itu. Sebagaimana manusia bersujud di Masjidil Haram, malaikat bersujud di Baitul Maqmur. Setiap hari 70.000 malaikat masuk, beribadah, lalu keluar, dan tidak satupun dari mereka kembali lagi. Itu berarti jumlah malaikat yang beribadah di sana tidak terhitung, menunjukkan luasnya ciptaan Allah dan ketertiban ibadah mereka. Para mufasir menafsirkan hadis ini sebagai bukti hubungan vertikal antara bumi dan langit. Dalam tafsir Al-Qurtubi disebutkan bahwa Ka'bah adalah bayangan dari Baitul Maqmur. Allah menjadikannya sejajar sebagai simbol keteraturan alam semesta. Dari arsy di atas, Baitul Maqmur di tengah, hingga Ka'bah di bumi. Satu garis ibadah yang lurus menuju kehadirat Allah. Rasulullah melihat sendiri kesejajaran itu. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwa ketika beliau memandang ke bawah dari langit ketujuh, beliau melihat Ka'bah di bumi berada tepat di bawah posisi Baitul Maqmur. Itu menjadi bukti langsung bahwa arah ibadah umat manusia dan ibadah para malaikat bertemu dalam garis yang sama. Baitul Maqmur sebagaimana dijelaskan oleh At-Thalabi dan Ibnu Abbas terletak di bawah arsy, menandakan bahwa ia adalah pintu ibadah langit menuju kehadirat Allah. Maka tidak heran jika Rasulullah diperlihatkan rumah itu sebelum melanjutkan perjalanan menuju Sidratul Muntaha, titik akhir yang tidak pernah dilewati oleh siapapun sebelumnya. Ketika Nabi berdiri di hadapan Baitul Maqmur, beliau bukan hanya menyaksikan rumah ibadah para malaikat, tetapi juga menyaksikan kelanjutan sejarah Ka'bah di bumi. Rumah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, rumah yang dahulu pernah disinggahi Nabi Adam, rumah yang sudah ada sejak malaikat pertama diciptakan. Setelah peristiwa itu, para malaikat bertanya kepada Rasulullah tentang Baitul Maqmur. Beliau menjelaskan sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baitul Maqmur berada di langit ketujuh, tepat di atas Ka'bah. Jika ia roboh, niscaya akan menimpa Ka'bah. Keterangan ini dipahami oleh para ulama sebagai bukti sejajar lurusnya dua rumah Allah. Ibnu Hajar dalam Fathul Bari menulis, hadis ini menunjukkan bahwa antara Ka'bah dan Baitul Maqmur terdapat hubungan posisi yang tepat secara vertikal, sebagaimana antara bumi dan langit diatur dalam sistem yang sempurna. Maka pada malam Isra Mi'raj itu, Rasulullah menjadi saksi mata atas garis lurus spiritual yang selama ini hanya diketahui oleh malaikat. Apa yang dahulu diyakini oleh para nabi bahwa Ka'bah adalah bayangan Baitul Maqmur, kini beliau lihat dengan matanya sendiri. Dan di langit ketujuh itu, antara arsy yang tinggi dan bumi yang jauh di bawah, Rasulullah berdiri di hadapan rumah yang setiap hari didatangi oleh puluhan ribu malaikat. Itulah rumah langit,
tempat ibadah yang telah ada sebelum bumi diciptakan. Kini disaksikan langsung oleh pemimpin seluruh nabi, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hikmah garis lurus Ka'bah dan Baitul Maqmur. Hikmah pertama dari garis lurus ini adalah tauhid kosmik. Segala arah ibadah dari malaikat hingga manusia menghadap kepada satu titik pusat pengabdian. Tidak ada yang berjalan sendiri, tidak ada arah yang acak. Semua bergerak mengikuti garis ketertiban yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah mengapa dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 77 Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu, serta berbuatlah kebajikan, agar kamu beruntung." Ibadah manusia bukan sekedar ritual di bumi, tapi bagian dari aliran zikir yang sudah dimulai jauh di atas langit. Para ulama seperti Al-Qurtubi dan Ibnu Katsir menegaskan bahwa kesejajaran antara Ka'bah dan Baitul Maqmur adalah simbol keteraturan alam semesta. Di langit, malaikat tawaf dan bertasbih tanpa henti. Di bumi, manusia melakukan hal yang sama di sekitar Ka'bah. Keduanya berputar di poros yang sama, bukan karena Ka'bah itu pusat kekuatan fisik, melainkan karena ia pusat pengabdian ruhani. Hikmah kedua, manusia tidak pernah sendirian dalam ibadahnya. Ketika seseorang berdiri di depan Ka'bah, ruku, sujud, dan berdoa, pada saat yang sama di langit ketujuh, ada ribuan langit yang melakukan hal serupa di sekitar Baitul Maqmur. Garis itu menyambungkan bumi dengan langit, bukan hanya secara posisi, tapi juga secara zikir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Setiap hari 70.000 malaikat masuk ke dalam Baitul Maqmur, dan setelah keluar mereka tidak kembali lagi." Hadis riwayat Bukhari. Artinya, setiap detik ada zikir baru yang naik ke langit, tidak pernah berhenti sejak awal penciptaan. Hikmah ketiga, pelajaran sejarah Ka'bah adalah cermin perjalanan manusia. Pertama, sebelum manusia diciptakan, malaikat telah menunjukkan ketundukan mutlak di Baitul Maqmur. Kedua, pada masa Nabi Adam, ibadah dimulai kembali di bumi, namun kemudian terputus oleh kelalaian manusia. Ketiga, pada masa Nabi Ibrahim, hubungan itu dibangun kembali. Rumah Allah ditegakkan, arah ibadah dipulihkan. Keempat, hingga akhirnya, di masa Rasulullah, hubungan itu disaksikan langsung dan disempurnakan dengan penetapan Ka'bah sebagai kiblat umat Islam seluruhnya. Ini bukan sekedar kronologi sejarah, melainkan pola yang tetap. Setiap kali manusia kehilangan arah ibadah, Allah memperbarui kembali hubungannya dengan pusat zikir itu. Para mufasir klasik menyebut Ka'bah sebagai rumah penjaga arah hati, sementara Baitul Maqmur adalah rumah penjaga keseimbangan langit. Maka, selama arah Ka'bah dijaga, bumi akan tetap dalam keteraturan spiritualnya. Menariknya, sebagian peneliti modern menemukan fenomena yang seolah menegaskan keteraturan itu. Dalam kajian ilmiah tentang Rasudul Qiblah, yaitu momen ketika matahari tepat di atas Ka'bah, diketahui bahwa pada saat tertentu setiap tahun, bayangan benda di seluruh dunia mengarah lurus ke arah Ka'bah. Fenomena ini menjadi bukti astronomis bahwa orientasi kiblat dan dapat dilacak secara sistematis, bukan sekedar kepercayaan simbolik. Bahkan dalam studi geofisika, wilayah Mekah menunjukkan anomali medan magnetik yang unik. Nilai magnetnya paling seimbang di antara titik-titik besar di bumi. Sebagian peneliti menyebut Mekah sebagai zona nol magnetik, di mana arah kompas cenderung stabil, meskipun sains tidak bisa menjelaskan makna spiritualnya. Fenomena ini mengisyaratkan adanya keseimbangan fisik yang sejalan dengan keseimbangan rohani. Namun para ulama selalu menegaskan, pengetahuan ilmiah hanyalah pendukung, bukan sumber utama keyakinan. Ka'bah tidak dimuliakan karena fenomena magnetiknya, tetapi karena Allah sendiri yang memuliakannya. Bukti ilmiah hanya menunjukkan betapa keteraturan ciptaan Allah menyatu dengan keteraturan wahyu. Hikmah keempat, Ka'bah dan Baitul Maqmur adalah pengingat keterkaitan makhluk pada Sang Pencipta. Tidak ada yang berdiri di luar sistem ibadah.
Planet beredar, bintang berputar, malaikat tawaf, dan manusia pun mengelilingi rumah Allah. Semua bergerak dalam pola yang sama, yaitu menuju pusat ketundukan. Itulah makna sejati dari zikir semesta. Ketika seorang hamba berdiri di depan Ka'bah, mereka takbir, sejatinya ia sedang berdiri di bawah garis yang sama dengan ribuan malaikat yang sedang sujud di langit ketujuh. Ia tidak terlihat oleh manusia, namun mereka tahu titik itu. Titik di mana bumi dan langit terhubung oleh ibadah yang sama. Inilah inti hikmah garis lurus antara Ka'bah dan Baitul Maqmur, bahwa ibadah di bumi sejatinya bukanlah milik manusia semata. Ia adalah bagian dari orkestra zikir raksasa yang telah berlangsung sebelum manusia diciptakan dan akan terus berlangsung setelah dunia berakhir. Garis lurus itu bukan hanya arah fisik, tapi juga arah hati. Garis yang menghubungkan makhluk dengan Sang Pencipta, bumi dengan langit, manusia dengan malaikat, dan dunia dengan keabadian. Wallahu a'lam bishawab. Semoga pembahasan ini memberikan manfaat dan menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus memperbaiki diri serta meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai jumpa di kisah-kisah inspiratif berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.